Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum dalam mata kuliah Dialektologi untuk pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membicarakan tentang unsur inovasi dan unsur relik dalam dialek. Unsur inovasi dan retensi atau sering disebut dengan relik diketahui berdasarkan rekonstruksi bahasa purba. Artinya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang rekonstruksi bahasa purba, bahwa bahasa purba yang direkonstruksi itu merupakan secara teoritis oleh para ahli dialektologi. Dengan kita bandingkan bahasa purba atau proto bahasa tersebut dengan dialek-dialek yang modern atau pada masa kini, maka akan kita temukan mana yang berupa unsur inovasi atau pembaruan dan mana unsur relik. Artinya kita jelaskan bahwa ada dialek inovasi dan ada dialek yang berupa retensi atau reliks. Dengan adanya rekonstruksi bahasa purba dapat diketahuilah apakah bahasa atau dialek-dialek modern sekarang itu mengalami inovasi atau mengalami retensi atau adanya unsur relik tersebut. Para mahasiswa, rekonstruksi bahasa purba berkaitan dengan pendekatan diakronis. Pada pertemuan 7, kita sudah membicarakan ini, bahwa rekonstruksi bahasa purba dalam dialektologi adalah bagian dari pendekatan diakronis. Karena di dalam dialektologi, ketika kita melihat dari pendekatan sinkronis, kita tidak membicarakan atau belum membicarakan rekonstruksi bahasa purba tersebut. Sekali lagi, pendekatan diakronis berkaitan atau rekonstruksi bahasa purba berkaitan dengan kajian pendekatan diakronis. Para mahasiswa, pengertian rekonstruksi bahasa purba kita singgung sekali lagi, bahwa rekonstruksi bahasa purba atau sering juga disebut orang dengan proto bahasa atau disebut orang juga dengan induk bahasa atau bahasa induk adalah rakitan teoritis yang dirancang dengan cara merangkaikan sistem bahasa atau dialek-dialek yang memiliki hubungan kesejarahan melalui rumusan kaidah-kaidah secara sangat sederhana yang dilakukan oleh ahli dialektologi. Artinya pula, rekonstruksi bahasa purba ini dilakukan melalui perbandingan data yang ditemukan sekarang dari sejumlah titik pengamatan yang mencerminkan unsur bahasa purba itu, baik dari segi fonologis maupun leksikal dan mungkin juga dari sudut pandang morfologi. Para mahasiswa, apa itu unsur inovasi dan unsur retensi atau relik itu? Unsur inovasi adalah bentuk-bentuk atau unsur-unsur bahasa atau dialek yang baru atau perubahan yang terjadi di dalam dialek atau bahasa modern. Artinya, jika pada bahasa modern atau pada dialek modern yang digunakan pada masa kini terjadi pembaharuan yang tidak sama lagi dengan bentuk bahasa purbanya atau proto bahasanya atau proto dialeknya, maka dalam dialek atau bahasa itu sudah terjadi atau sudah terdapat unsur inovasi. Unsur inovasi sering juga disebut dengan unsur pembaharuan. Berikutnya kita bicarakan unsur retensi atau relik. Unsur retensi atau relik adalah
bentuk-bentuk atau unsur-unsur bahasa purba yang dicerminkan dalam dialek atau bahasa modern. Artinya, bentuk atau unsur dalam bahasa purba masih terdapat di dalam dialek atau bahasa modern yang sekarang. Singkatnya, bentuk atau unsur yang ada pada bahasa purba sama atau masih digunakan dalam dialek atau bahasa modern sekarang. Artinya itu adalah unsur-unsur relik atau unsur retensi. Berikutnya, contoh unsur inovasi fonologis dalam proto bahasa Minangkabau. Ini itu bahasa purba bahasa Minangkabau. Unsur protofonem yang terdapat pada penultima dalam istilah dialektologi atau linguistik kreatif adalah suku kata kedua sebelum ultima. Ultima itu adalah suku kata terakhir, seperti ultimatum terakhir, sedangkan ultima adalah suku kata kedua. Pada bahasa sekarang atau dialek sekarang menjadi A. Pada fonem proto E dalam proto-lesikal kening sekarang menjadi kanyang. Jadi fonem proto E pada penultima suku kata kedua dari ultima atau yang terakhir menjadi fonem A pada bahasa sekarang, yakni menjadi leksikon kanyang. Demikian juga proto F di akhir atau pada posisi ultima dari kata itu bisa menjadi up atau juga menjadi O. Kita lihat pada proto-leksikon atap pada bahasa sekarang terdapat atap dan terdapat atop. Jadi ada atap menjadi atap atau menjadi atop. Jadi sudah terjadi pembaharuan dari segi fonologi. Para mahasiswa, kita contohkan juga unsur inovasi leksikal. Inovasi leksikal misalnya di dalam bahasa atau dari proto bahasa Minangkabau, misalnya proto leksikal Langkue, pada beberapa daerah terdapat pembaharuan yang berupa leksikal Laos. Demikian juga pada proto leksikal Talingo, pada beberapa daerah sekarang sudah terdapat pembaharuan leksikal jadi Kuping. Unsur inovasi leksikal Laos dan Kuping, Laos untuk kata Langkue, sedangkan Kuping untuk kata Telingo atau leksikal Telingo, itu perlu dicari penjelasannya kenapa terjadi unsur leksikal ini. Hal ini tentu saja dimungkinkan dari berbagai hal atau aspek seperti datangnya orang-orang etnis lain ke wilayah Minangkabau, misalnya karena adanya transmigrasi dan sebagainya. Para mahasiswa, pemertahanan atau relik dan pergeseran inovasi, karena kita sebut juga dengan pergeseran, bisa kita lihat dengan penjelasan berikut ini. Terjadinya pemertahanan atau terjadinya inovasi atau pergeseran itu, hal ini karena bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Para mahasiswa, perubahan bahasa, perubahan dialek itu tidak dapat kita elakkan karena bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak bersifat statis atau dalam posisi diam, tidak seperti itu. Perubahan itu dapat juga terjadi pada berbagai tataran, seperti bisa terjadi perubahan pada tataran fonologi,
bisa terjadi pada tataran morfologi, bisa terjadi pada tataran sintaksis, bisa terjadi pada tataran semantik, dan bisa terjadi pada tataran leksikon. Namun, perubahan itu mungkin akan banyak kita temukan pada tataran fonologi dan pada tataran leksikon, dan dimungkinkan juga pada tataran semantik. Sedangkan pada tataran morfologi dan pada tataran sintaksis mungkin sedikit terjadi perubahan-perubahan atau pergeseran itu. Para mahasiswa, kaitan pemertahanan dan pergeseran yang terjadi dalam bahasa atau dialek juga, karena bahasa juga bersifat seragam. Meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang beragam itu, yang bermacam-macam itu, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda-beda, maka bahasa itu pastilah menjadi beragam. Beragam itu baik terjadi dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Para mahasiswa, kita bicarakan lagi daerah konservatif dan daerah inovatif. Dalam konteks masyarakat yang heterogen, terjadinya kontak budaya dan kontak bahasa jelaslah memungkinkan sebuah bahasa atau dialek akan mengalami pergeseran. Daerah yang konservatif akan mempertahankan bahasa atau dialeknya. Sedangkan daerah yang inovatif akan mengalami pergeseran atau bahasa atau dialek tersebut. Jadi, daerah yang konservatif akan banyak bertahan unsur-unsur bahasa tersebut, unsur fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikal itu. Sedangkan daerah yang inovatif akan mengalami pergeseran bahasa atau dialek pada unsur-unsur bahasa tersebut, yakni pada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon tersebut. Akan terjadi banyak pembaharuan. Para mahasiswa, faktor yang mempengaruhi pemertahanan dialek ini adalah faktor-faktor yang turut mempengaruhi pemertahanan dialek, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor situasional. Faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial sangat mempengaruhi sebuah dialek. Semakin membaiknya taraf sosial ekonomi masyarakat, semakin membaik pula taraf pendidikan masyarakat, dan pada umumnya mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari ilmu atau bekerja seperti pedagang, buruh, pegawai daerah, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi atau pemertahanan dialek selain itu adalah setiap pagi mereka datang ke kota dan sorenya mereka kembali ke kampung bagi bekerja dan mobilitas yang sirkulasi yang tinggi seperti itu. Mahasiswa misalnya, orang yang belajar di perguruan tinggi dari kampung itu merasa malu ketika menggunakan dialek di daerahnya. Hal lain juga, mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggapnya berprestise dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan itu kemudian diikuti oleh kelompoknya dan masyarakat di lingkungannya karena mereka dianggap sebagai orang berpengalaman. Para mahasiswa, faktor lain yang mempengaruhi pemertahanan dialek adalah faktor budaya. Bahasa adalah bagian dari 7 unsur kebudayaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kunchara Ningrat, yakni adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, kemudian sistem teknologi dan peralatan. Para mahasiswa, dari ketujuh unsur tersebut dapat dilihat bahwa semuanya saling berkaitan dan berpotensi menentukan pemertahanan dialek. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara hidup dari mata pencaharian. Masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan tinggal di dataran rendah, mereka cenderung menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Hal ini dikarenakan para nelayan harus dapat bersuara lebih keras dibandingkan dengan ombak. Ini adalah situasional dalam penggunaan bahasa atau dialek. Para mahasiswa,
Jadi dalam masyarakat nelayan, berbicara dengan nada tinggi tidak berarti dia sedang marah. Hal ini akan bertolak belakang dengan kehidupan di wilayah pegunungan. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan berposisi sebagai petani tidak harus menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Hal ini dikarenakan kondisi atau letak geografisnya yang mendukung mereka tidak harus menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Mereka menggunakan nada tinggi hanya saat mereka marah. Para mahasiswa, sebelum kita tutup pertemuan ini, jelaslah bahwa ada bahasa atau dialek yang memiliki unsur inovasi atau inovatif dan ada yang memiliki unsur relik atau bertahan. Demikian pertemuan kita pada pertemuan yang ke-8 ini, dan Anda selalu saya ajak untuk menambah wawasan Anda dengan menemukan sumber pengetahuan lainnya yang membicarakan tentang materi kita pada pertemuan 8 ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.